Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Adeliana, NIM 4520005. Saya dari kelompok 8 Islam di Kamboja yang akan menjelaskan beberapa materi. Yang pertama yaitu sejarah awal Islam masuk di Kamboja. Islam tiba di Kamboja pada abad ke-10 hingga abad ke-11. Sebagian besar etnis Cham memeluk Islam pada abad ke-16 hingga abad ke-17. Menjelang jatuhnya kerajaan Champa, mereka pergi ke daerah lain yaitu Malaysia, Indonesia, dan Tiongkok. Namun juga terdapat etnis Cham di Kamboja dan mereka adalah Muslim. Etnis Cham ini juga memegang peranan penting dalam penyebaran Islam di Kamboja. Mereka mempunyai hubungan yang turun-temurun dengan Raja Kamboja. Mereka juga bergabung dengan etnitas Muslim Melayu yang telah tiba di Kamboja pada abad ke-13. Nah, sebelum terjadinya Khmer Merah, komunitas Muslim Kamboja ini kebanyakan terdiri dari orang Cham yang berasal dari kerajaan Champa yang berlokasi di Vietnam yang runtuh pada tahun 1740. Kaum Cham merupakan orang asli dari Asia yang dimualafkan oleh para perajin dari Timur Tengah dan juga India. Mereka berimigrasi dalam jumlah besar ke Kamboja pada abad ke-15. Selain itu, terdapat juga etnis Melayu dan Muslim Malaysia yang datang ke negara tersebut pada abad yang sama. Yang kedua, ada perkembangan Islam di Kamboja. Perkembangan Islam dan komunitas Muslim di Kamboja tidak terlepas dari peranan negara-negara Islam lain. Keberadaan para Salafi dan Wahabi, misalnya, hasil dari pendanaan yang dilakukan oleh Islamic Development Bank yang berasal dari Jeddah, kemudian ada Lidah Muslim Dunia, serta sejumlah organisasi di Arab Saudi dan Kuwait yang menandai pendirian sekolah-sekolah Islam di Kamboja. Yang ketiga ada perkembangan perekonomian. Perekonomian Kamboja sempat turun pada masa Republik Demokratik berkuasa, tapi pada tahun 1990-an, Kamboja menunjukkan kemajuan ekonomi yang membanggakan. Pendapatan per kapita Kamboja meningkat drastis, namun peningkatan ini tergolong rendah bila dibandingkan dengan negara-negara ASEAN yang lain. PDB bertumbuh 5% pada tahun 2000 dan 6,3% pada tahun 2001. Agrikultur masih menjadi andalan utama kehidupan ekonomi masyarakat, terutama bagi masyarakat desa. Selain itu, bidang pariwisata dan tekstil juga menjadi bidang andalan dalam perekonomian di Kamboja. Perlambatan ekonomi pernah terjadi pada masa krisis finansial Asia 1997. Investasi asing dan turisme turun dengan sangat drastis. Kekacauan ekonomi mendorong terjadinya kekerasan dan kerusuhan di Kamboja. Yang keempat, ada perkembangan ilmu pengetahuan. Pada tahun 1975, sebelum pembantaian Khmer Merah, terdapat antara 113 dan 120 masjid dengan sekitar 300 guru agama dan 300 khatib. Banyak di antara guru-guru tersebut belajar di Malaysia dan universitas-universitas Islam di Kairo, India, dan juga Madinah. Alat penting dalam menanamkan pemahaman agama di Kamboja adalah pengembangan sekolah. Kebanyakan sekolah baru di sana adalah madrasah dan beberapa di antaranya menggunakan konsep pesantren dengan pembelajaran yang lebih jauh dan mendalam tentang teks-teks Islam. Hingga 2005, jumlah pemukiman Muslim di Kamboja telah mencapai 417 desa dengan rata-rata 3 hingga 7 sekolah di setiap desa. Yang kelima ada kehidupan sosial budaya. Dunia Islam Modern 2002 disebutkan praktik dan kepercayaan Muslim di Kamboja mirip dengan Muslim Asia Tenggara Ortodoks lainnya. Mereka cenderung mengikuti praktik-praktik religius secara lebih teratur dibandingkan Muslim Vietnam. Agensi Kemasyarakatan Islam di Kamboja. Komunitas Muslim Cham tinggal di kalangan kelompok kampung mereka yang tersendiri. Oleh karena itu, perbedaan mereka dengan masyarakat Kamboja yang lain dari sudut pegangan agama, bahasa, dan juga budaya. Perkampungan tempat tinggal mereka dikenali sebagai Kampung Cham. Terdapat beberapa kampung mempunyai sebuah masjid, namun tidak terlalu banyak. Dan yang keenam yaitu peninggalan atau bukti Islam di Kamboja. Ada beberapa masjid bersejarah yang ada di Kamboja. Yang pertama yaitu
Masjid Internasional Phnom Penh, dan kemudian ada Masjid Agung Arselkal, kemudian ada Masjid Mehmah. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Salah dan janggalnya saya mohon maaf, kepada Allah saya mengampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.